Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi, sahabat Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Kita bertemu kembali di pagi yang indah tanggal 18 Mei 2026 ini. Bersama kami Pendeta Mestika Nusantara Ginting, Runggun Bogor, akan menyapa kita lewat kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kita baca dari kitab Ibrani pasal yang kelima di ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi hari yang baru bagi kami. Engkau memberi kekuatan dan semangat yang baru untuk melakukan semua aktivitas kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan semua aktivitas kami lebih dulu menghadap kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi hikmat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah kami merindukan sapaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu agar menyatakan suara Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Ibrani pasal yang kelima pada ayat yang ke-7, firman-Nya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Saudara-saudaraku, kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani ini adalah ratapan tangis dan keluhan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan doa yang ia sampaikan didengar oleh Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang dia maksud dengan didengar, bahwa doa Yesus yang didengar. Doa Yesus yang didengar bukan dalam pengertian bahwa Allah akan menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan kematian, sehingga Yesus tidak harus mengalami kematian. Sekalipun ia berdoa, kalau boleh lewatkanlah calung ini daripadaku. Bukan itu saudaraku. Tetapi yang dimaksudkan doanya yang didengar, bahwa ia akan menerima pertolongan Allah untuk mengalami segala penderitaan yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi yang didengar itu adalah
Tuhan akan memberi pertolongan kepadanya saat ia mengalami penderitaan sebagaimana yang sudah ditetapkan kepadanya. Saudara-saudaraku, ini mengingatkan kita, sebab ada kalanya juga kita menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kita. Dan doa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan tampaknya juga tidak didengar. Karena mungkin tidak seperti yang kita kehendaki. Pada saat-saat semacam itu, firman ini mengingatkan kita. Kita harus ingat bahwa Yesus telah diuji dengan cara yang sama. Bahwa Allah akan memberikan kasih karunia yang cukup kepada kita untuk mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagaimana Yesus, kita juga diberikan kasih karunia yang cukup kepada kita untuk mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena itu, apapun tantangan hidup yang hari ini kita alami, apapun masalah yang sedang menerpa hidup kita, jangan putus asa. Sebab cukuplah kasih karunia Tuhan kepada kita. Tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga sekalipun kita merasa tidak mampu, tapi percayalah Tuhan memampukan kita sehingga kita akan survive. Kita akan bisa mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ingatlah sebagaimana Yesus berdoa, didengar oleh Allah doanya. Bukan supaya apa yang dia inginkan terjadi, tetapi didengar oleh Allah artinya kita diberi kasih karunia yang cukup saat kita menghadapi persoalan tantangan hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, tetap semangat bahwa Tuhan akan memberi kasih karunia-Nya bagi kita yang membuat kita selalu kuat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami dikuatkan lewat firman-Mu bahwa sebagaimana Yesus didengar doanya, bukan supaya ia terlewatkan dari penderitaan dan kematian, tetapi supaya ia menerima kasih karunia Allah saat ia harus menghadapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya untuk keselamatan kami. Demikian kami yang sedang menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, pergumulan pribadi kami bersama dengan keluarga kami juga. Kami sungguh percaya sebagaimana Yesus didengar, doa kami juga didengar oleh-Mu, sehingga kasih karunia Tuhan juga cukup buat kami dalam menghadapi segala tantangan hidup kami. Sehingga kami boleh survive mengatasi segala tantangan itu. Kami boleh melewatinya. Memang doa kami tidak akan menghilangkan tantangan itu, masalah itu. Tetapi doa yang didengar oleh Tuhan akan membuat kami boleh melewati badai sekalipun, karena cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Kami sungguh percaya Engkau dengar doa kami dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengubah hati dan pikiran setiap kami yang mendengarnya. Demikian hari ini kami berdoa syafaat secara khusus buat pelayanan kami
di Runggun Samarinda, Kalimantan Timur. Engkau mengenal mereka yang Engkau pakai Tuhan. Semua pertua diaken dan emeritus berserta dengan keluarga. Dan secara khusus pendeta kami, Pendeta Eva Surabina Brus Miring. Biarlah Tuhan pakai mereka semuanya. Tuhan perlengkapi mereka. Tuhan satukan hati mereka. Tuhan menjauhkan segala pertentangan di antara mereka. Sehingga mereka boleh bersatu hati membangun pelayanan ini. Demikian juga dalam mendukung pelayanan kami di Perpulungan Sangatta dan Perpulungan Bontang. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu dari Samarinda dan juga saudara-saudari kami, anak-anak Tuhan di Perpulungan Sangatta dan Bontang ini. Tuhan pakai semua hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk melayani di dua perpulungan kami ini. Demikian Bapa, kami percaya Engkau yang empunya gereja, Engkau yang memberkati setiap pelayanan dan pelayan yang Engkau pakai. Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi kami semuanya, agar kami boleh melakukan aktivitas hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami percaya Kau pelihara dan Engkau beri yang terbaik bagi kami juga untuk bisa melakukan aktivitas kami bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga berdampak bagi orang banyak. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.